Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna. Sekali lagi bahawa sesungguhnya Asmaul Husna yang dinyatakan dalam hadis bukanlah 99 sebagaimana kata para ulama, tapi itu adalah boleh jadi lebih daripada 99, sedangkan yang 99 tersebut adalah untuk menunjukkan siapa yang menghafalnya itu akan masuk syurga, siapa yang mengamalkannya setelah mengimaninya maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dasarnya kepada apa? Bahwa terdapat di sana hadis Nabi SAW yang Nabi menyatakan bahawa asma Allah tersebut adalah tidak bisa hanya dibatasi pada 99. Nah, sebagaimana hadis Nabi dalam Nabi mengajarkan tentang sebuah doa apabila seorang dalam kesulitan dia berdoa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bi fil ilmi ghaibi 'indak. Nah, yaitu ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama yang engkau berikan pada dirimu dan dengan nama yang engkau lebih mengetahui di alam gaib di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah mengetahui, ya, ada nama-nama lain yang tidak diberitahukan kepada kita. Jadi oleh sebab itulah para ulama menyatakan kita tidak boleh menyatakan nama Allah itu hanya sekedar 99. Selanjutnya Imam Ar-Razi menyebutkan bahawa nama-nama Asmaul Husna tersebut menunjukkan kepada keagungan Allah dan juga kepada tauhid Allah, kesempurnaan Allah. Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir beliau menyebutkan bahawa Asma'ullah mahsurah fi naw'ain, adam iftiqari ila ghairihi wa thubut iftiqari ghairihi ilaih. Imam Ar-Razi menyebutkan bahawa nama-nama Allah tersebut semua menunjukkan bahawa kepada dua model, dua macam, yaitu bahawa sesungguhnya nama-nama Allah itu menunjukkan bahawa Allah tidak perlu kepada siapapun, ya, dan menunjukkan kepada bahawa siapapun apapun dia perlu pada Allah. Jadi dua sisi ini, ya. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, beliau sebutkan dalam tafsir beliau bahawa kalau kita lihat semua asma Allah yang bisa kita ketahui, ini menunjukkan bahawa asma Allah tersebut menunjukkan pada Allah tidak butuh pada siapapun dan siapapun dan apapun butuh pada Allah. Dua sisi ini. Nah, kemudian selanjutnya, bahawa asma Allah tersebut apakah boleh kita menamakan Allah dengan nama-nama yang kita sukai, nama-nama yang ingin kita sematkan? Para ulama sepakat bahawa asma Allah tersebut adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya apa? Tauqifiyah maknanya adalah bahawa nama-nama Allah itu adalah yang tersebut dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Kalau tidak tersebut dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, maka kita tidak menyematkan nama Allah kecuali dengan nama yang sudah ada tertera dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita pahami nama-nama Allah, maksudnya di sini Asmaul Husna itu adalah tauqifiyah, tidak boleh kita mengada-adakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Asmaul Husna ini, yang manakah nama Allah yang paling agung? Ya, yang manakah, ya, nama Allah yang paling agung? Nama Allah yang paling agung itu adalah yaitu Allah. Ya. Allah memiliki banyak nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'izz, Al-Mudzil, ya, dan yang lainnya. Tapi nama Allah yang paling agung itu adalah nama Allah. Wala dzikrullahi akbar, kata Allah dalam Al-Quran, ya. Jadi semua nama-nama itu selain daripada nama Allah itu kembali kepada menunjukkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dan nama Allah adalah nama yang paling agung, ya. Sebagian para ulama menyatakan dia tidak diambil dari kata-kata, tapi memang itu adalah isim alam, memang sudah begitu namanya, tidak terambil dari kata-kata tertentu, walaupun sebagian yang lain menyebutkan bahwa itu terambil daripada kata-kata al-ilah. Nah, yang pasti sepakat para ulama bahwa nama Allah itu adalah nama yang paling agung, paling mulia daripada semua nama-nama itu. Jadi Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Allah, nama Allah itu menunjukkan pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melihat bahawa apa lagi yang bisa kita ketahui tentang masalah Asmaul Husna ini? Kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, selayaknya kita memahami dan juga mengimani, ya, dan mengamalkan nama-nama Asmaul Husna. Jadi salah satu cara lain kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain adalah dengan kita menghafal dan memahami makna-makna Asmaul Husna tersebut, ya. Ada 99 Asmaul Husna yang kita tahu. Jadi dengan kita mendalami makna-makna Asmaul Husna tersebut, banyak kitab-kitab yang bicara tentang bagaimana memahami Asmaul Husna. Silahkan kita belajar, silahkan kita pelajari daripada Asmaul Husna tersebut supaya menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma kita belajar sifat yang 20 atau yang 13 atau sifat fi'il yang lain saja cara kita mendekatkan diri dan mengenal Allah, tapi juga dengan Asmaul Husna kita memahami maknanya, kemudian kita amalkan makna daripada Asmaul Husna tersebut yang baik, yang bisa kita tiru, bisa kita contoh, maka itu adalah disuruh untuk kita mengambil contoh dari asma tersebut. Sedangkan nama Allah yang lain yang hanya pantas bagi Allah seperti Al-Muntaqim, yaitu Allah yang membalas terhadap kejahatan, maka hal yang tersebut kita ambil ibrah, itu adalah khusus bagi Allah. Al-Mutakabbir juga, itu adalah khusus bagi Allah, maka kita tidak mencontoh untuk menjadi mutakabbir, tetapi kita mencontohi dengan cara kita jangan bersikap angkuh, jangan bersikap sombong, karena yang pantas sombong dan angkuh itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara kita mempelajari Asmaul Husna. Di sana kita bisa tahu ada sifat-sifat, ada nama-nama yang khusus bagi Allah. Jangan sampai kita meniru tersebut. Ada di sana asma Allah, nama-nama Allah, yang nama-nama tersebut yang indah, pantas dan semestinya kita tiru, kita contohi. Ya, Allahu Karim, ya, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah pengasih, Allah penyayang. Contohi itu, pahami itu, kemudian amalkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu maknanya kita mempelajari. Adapun nama-nama Allah yang itu hanya cocok bagi Allah, jangan pernah kita mendekati itu. Mendekati nama tersebut atau makna tersebut. Kalau orang yang menyombongkan diri seperti tadi kita katakan al-mutakabbir misalkan, itu orang-orang yang menyombongkan diri, itu hanya Allah, itu nama pantas bagi Allah. Maka kita yang menyombongkan diri kita, seakan-akan kita pahami, seakan kita ingin menandingi dan menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak pantas. Begitulah cara kita paling kurang mempelajari Asmaul Husna tersebut. Dengan demikian, mempelajari Asmaul Husna akan menambah iman kita, akan menambah pengetahuan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua hal sudah kita jelaskan tentang masalah Asmaul Husna. Dua episode ini, inilah setidaknya yang perlu kita pahami tentang Asmaul Husna, yang setelah kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahawa asma Allah tersebut adalah menunjukkan kepada zat Allah yang sempurna, walaupun nama-nama tersebut adalah nampak sama seperti nama yang kita sandangkan pada manusia, tapi pada hakikatnya adalah sungguh sangat berbeda. Ya, dan itu wajib kita imani demikian adanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.